Selamat pagi. Baik, akan kita mulai perkuliahan pada metode penelitian. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun kerangka konseptual, ya. Kalau kemarin kalian sudah saya minta untuk melihat bagaimana menyusun rumusan masalah dari video pembelajaran yang kita amati bersama, ya. Hari ini kita akan langsung action, yaitu menyusun kerangka konseptual, ya. Kenapa kok saya lompati kerangka konseptual, bukan dari bab 1, bab 2, atau bab 3? Nah, sebenarnya dari kerangka konseptual itu sendiri, itu sudah muncul bab 1, bab 2, bab 3, sampai juga membahas tentang hipotesis penelitiannya, begitu ya. Nah, kerangka konseptual itu berisi apa? Yaitu alur berpikir, ya, alur berpikir pada sebuah penelitian, ya. Nah, di mana alur berpikir tersebut yang jelas pasti berisi hubungan antar variabel, antara variabel terikat, variabel bebas, ya, atau nama lainnya variabel terikat itu dependent dan variabel bebas itu independent. Selain itu, ada juga faktor moderator, ya. Faktor moderator itu adalah yang menjelaskan hubungan atau kekuatan variabel tersebut, ya. Ini kita pelajari sekarang, waktu di Medpen belum ada. Lanjut ke bagaimana sih tahap menyusun kerangka konseptual, ya, yaitu pertama, ya sebenarnya kerangka konseptual ini merupakan inti, ya, inti dari bab 1, bab 2, dan bab 3, kita tulis menjadi sebuah kerangka. Sehingga yang pertama, kita harus melakukan orientasi masalah. Orientasi masalah, apa yang akan kita teliti, kita pilih mana yang menjadi fokus penelitian. Nah, untuk orientasi masalah dapat kita kuatkan dengan tahap kedua, yaitu melakukan kajian pustaka atau literatur, atau juga penelitian-penelitian terdahulu yang mirip, ya, mirip dengan penelitian kita, terutama dalam penelitian pendidikan. Banyak sekali literatur yang perlu kalian baca, perlu kalian dalami, sehingga pada saat melakukan penelitian itu sesuai, ya, tidak bingung begitu ya. Kemudian setelah kita mengkaji literatur, baru kita menyusun variabel, ya. Misalnya waktu kalian ingat menyusun variabel di metode penelitian dari penelitian murni, kalian sudah bisa ya. Misalnya mau mengukur ekstrak apa terhadap pertumbuhan tanaman apa. Nah, itu berarti yang variabel bebasnya yang mana? Variabel bebas atau variabel independen itu adalah variabel yang diukur, ya, yang diukur. Jadi itu variabel bebas. Sedangkan variabel terikat itu variabel yang menentukan, ya, yang menentukan, ya. Misalnya pupuk. Pupuk itu adalah variabel terikat. Nah, sedangkan pertumbuhan tanaman itu adalah variabel bebas. Tanamannya mau tumbuh kecil, mau tumbuh besar, itu variabel bebas. Sedangkan pupuknya sudah kita ikat. Pupuk konsentrasi sekian, itu sudah kita ikat. Nah, itu namanya istilahnya variabel terikat. Sekarang kalau di pembelajaran, ada variabel terikat juga, ada variabel bebas juga. Misalnya di jurnal tadi itu ada pendekatan pembelajaran problem based learning, ya. Di sini mengatakannya pendekatan, tapi sebenarnya problem based learning itu juga merupakan model pembelajaran karena dia sudah memiliki sintaks yang jelas terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, di MTS Negeri Rantau Prapat. Dari judul ini kira-kira mana yang merupakan variabel bebas? Mana yang merupakan variabel terikat? Bisa? Ya, tentunya sudah tahu ya. Jadi yang kita ukur itu adalah variabel apa? Bebas. Yang kita ukur apa? Apakah problem based learning atau kemampuan berpikir? Nah, tentunya problem based learning tidak kita ukur, tapi kita ikat. Sehingga yang kita ukur adalah kemampuan berpikir kritis. Itu merupakan variabel apa? Bebas. Sedangkan yang kita ikat, yang kita tentukan, itu adalah problem based learning. Kita tentukan ini, kita ikat ya. Berarti problem based learning ini pendekatan yang akan kita terapkan kepada siswa. Untuk mengetahui efektivitas dari model pembelajaran tersebut, maka kita harus mengukur hasilnya, hasil belajarnya. Hasil belajar itu banyak sekali ya. Ada keterampilan berpikir, ada pengetahuan, ada sikap, ada
eh, keterampilan yang lain, skill yang lain. Di sini hanya ditentukan satu saja, yaitu berpikir kritis. Dari judul ini, kenapa sih kok peneliti fokus terhadap ini? Maka itu yang perlu kita lakukan nanti pada saat kalian penelitian. Kalian harus tahu alasannya. Kenapa saya memilih variabel bebas tersebut? Kenapa saya memilih variabel terikat tersebut? Harus tahu alasannya apa, sesuai dengan kajian literatur, kajian pustaka yang kalian lakukan. Nah, di sini saya sudah tuliskan ada aspek-aspek apa saja yang muncul dalam penelitian yang kita bahas di jurnal itu. Ada problem based learning, saya tulis ya. Kemudian ada juga kemampuan berpikir kritis, saya tulis. Nah, di sini saya juga menuliskan kira-kira ada faktor karakter siswa. Karakter siswa ini merupakan penguat atau variabel moderator. Belum tentu siswa A dengan siswa di sekolah A dengan siswa di sekolah B itu dengan problem based learning yang sama itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan selain siswa juga ada rencana pembelajaran di mana rencana ini adalah yang disusun oleh guru. Jadi rencana pembelajaran dan karakter siswa itu menurut saya merupakan variabel moderator ya, yaitu dia bisa menguatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Meskipun dengan problem based learning belum tentu hasilnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena ada variabel lain yang disebut sebagai faktor moderator, yaitu guru dan siswa gitu.